Halo, ketemu lagi dengan gua di Empang. Lupa, gua masih pakai masker. Sorry. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, meskipun lu cuma nerima paket. Ya, gua habis pakai masker tadi karena gua habis nerima galon air gua baru nyampe. Jadi kalau kita berinteraksi sama orang luar, tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan. Hari ini gua akan review tentang challenge yang udah gua lakuin, yaitu lari sejauh 5 kilometer. Tapi larinya lari santai ya, selama 6 hari. Dan itu dengan kondisi gua surplus kalori. Jadi misalnya kebutuhan kalori di gua itu sehari 2.300, minggu lalu mungkin lebih dari 3.000 sampai 4.000 kalori per harinya. Tapi meskipun kelebihan asupan kalori harian, tapi gue mau coba sambil jalanin lari sejauh 5 kilo setiap harinya. Tapi itu gue separate ya. Jadi 3 hari itu lari berturut-turut, selanjutnya istirahat 1 hari, lalu lanjut lagi lari 3 hari lagi. Jadi total 6 hari lari, berarti jaraknya ada di angka 30 kilo. Pastinya pegel, capek, apalagi untuk kategori orang yang obesitas. Gue lari di pagi hari semuanya. 3 hari pertama gue lari di Jakarta, 3 hari selanjutnya gue larinya di Lampung, di Bandar Lampung, karena ada urusan keluarga sehingga gue harus pulang ke Lampung. Dan yang namanya kalau kita sudah kembali ke kampung halamannya kita, di mana tempat kita dibesarkan, ada orang tua, ada keluarga, sengaja gue buat supaya gue surplus kalori. Untuk makanan yang gue makan sih rata-rata yang ada di daerah tempat tinggal gue. Jadi di hari pertama sampai hari ketiga gue makan full pakai nasi di hari dari pagi sampai malam, terus sampai hari ketiga. Di hari keempat sampai hari keenam nggak usah ditanya ya, kita ada di kampung halaman dengan makanan-makanan yang memang kita sukai dari kecil. Itu rasanya susah untuk mengontrol diri. Tapi ya udah, sengaja gue coba surplus kalori biar gue tahu berapa sih timbangannya yang akan naik. Oke, jadi ini review hari pertama gue lari. Gue cuma bisa kasih story di Strava-nya. Hari pertama no problem, gak ada masalah. Larinya juga pelan-pelan, bisa dilihat ya. Untuk jogging 5 kilo dalam waktu yang hampir 1 jam itu termasuk sangat lama. Sangat pelan-pelan banget. Kenapa? Karena gue obesitas, gue sadar diri. Jadi gue tidak mau memaksakan diri gue hanya untuk 1 hari. Karena gue tahu masih banyak hari lainnya untuk melakukan olahraga-olahraga lain. Jadi larinya benar-benar santai. Yang penting pas 5 kilo. Hari kedua juga sama, ada juga history dari Strava. Lalu di hari ketiga juga sama, ada videonya nih gue bareng ponakan gue, tapi dia nemenin doang di motor. Dia nggak ikut lari, dia nggak ikut jalan bareng, jadi tidak terlalu menghambat kita untuk beraktivitas. Dan ini history Strava-nya. Lanjut di hari keempat, 5, 6, gue joggingnya larinya di Lampung. Di lapangan Pekor. Mungkin kalau orang-orang Lampung, teman-teman yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya pasti tahu deh lapangan Pekor. Dan kebetulan rumah gua dengan lapangan Pekor itu cukup jalan kaki aja sekitar ya 100 atau 200 meter udah sampai. Jadi gua pilih jalan kaki, tapi keponakan gua nih ngikut. Dan akhirnya oke, kita taruh dia di stroller. Jadi gua sambil jogging sambil dorong strollernya. Ya agak jadi lebih lama ya karena dorong dia, tapi dengan adanya dia jadi beban kita untuk mendorong, tangan kanan tangan kiri juga jadi capek gitu, jadi ikutan pegel juga. Jadi tangannya pegel tapi memang larinya jadi agak lebih lama. Lanjut di hari kelima itu gua bawa keponakan juga, tapi kebetulan karena sudah mau hujan akhirnya gue cepet-cepet pulang. Gue bawa keponakan gue juga, tapi lumayan deh masih bisa lari. Dan di hari keenam ya yang seperti teman-teman lihat di story Strava gue ini, gue lari di lapangan masuk di dalam lapangan Stadion Sumpah Pemudanya. So result, oke, biasa di akhir video pasti ada resultnya. Resultnya gimana nih? Apakah dengan lari 5 kilo tapi makannya surplus 1.000 kalori, apakah membuat kita tetap kurus? Atau membuat kita tambah gemuk? Atau justru stuck? Ya, inilah timbangan gue di awal. Lalu inilah di akhir. Naik berat badan 1,5 kilo. Naik 1,5 kilo, ya sudahlah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi yang naik itu adalah berat airnya. Yang jelas untuk kolesterol, gula darah semua normal.
Jadi untuk teman-teman yang benar-benar memang mau diet, teman-teman yang benar-benar mau ngejalanin yang namanya challenge untuk menurunkan berat badan, saya sangat sarankan untuk menjaga pola makan. Makan nasi padang nggak apa-apa, tapi lihat kalorinya, lihat kandungan gizinya. Jangan kayak challenge gue minggu kemarin. Jadi memang sengaja makan makanan yang ya itu junk food, yang itu goreng-gorengan, semua gue makan. Bahkan kalorinya sengaja gue lebihkan supaya tahu nih apa bedanya. Dan hasilnya adalah berat badan naik. Untuk teman-teman yang berpikir, untuk apa gua vlog video sport challenge tapi gua tetap makan banyak, supaya teman-teman paham bahwa yang namanya cheating itu sekali, 2 kali boleh, 3 kali deh boleh. Tapi kalau setiap hari, lu 6 hari lu ngelaksanain challenge, 6 harinya lu cheating yang kebangetan kayak gua itu bukan cheating namanya. Itu namanya memang elunya yang hobi gitu, dan lu tidak komit dengan apa yang mau lo lakukan gitu. Sekedar mengingatkan, diet itu tidak ada yang instan. Untuk naikin berat badan 1,5 kilo, tapi lu tetap berolahraga, tetap dengan aktivitas fisik yang banyak, itu aja selama 1 minggu atau selama 6 hari itu hanya naik 1,5. Kenapa gue bilang hanya naik 1,5? Karena banyak teman-teman di luar sana yang kepengen 1 bulan turun berat badan 20 kilo. 1 bulan pengen turun berat badan 10 kilo. Lah kita naikin aja pelan-pelan kok. Nggak langsung segabrek kita makan 6 hari tuh langsung naik 6 kilo. Nggak langsung surplus kalori 6 hari naik berat badan 10 kilo. Kan nggak begitu gitu. Jadi ini biar ada pembuktian terbalik bahwasannya yang namanya diet dan menggemukkan badan itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses pelan-pelan. Tidak ada yang instan. Ya, ini foto gua nih di 2020. Seperti penculik anak ya. Dan pakai baju yang sama. Pelan-pelan turun, itu berat badan di angka 102 kilo. Itu bener-bener deh, gue naik tangga, naik turun tangga 2 kali, 3 kali, itu udah ngap. Beda banget sama sekarang. Oke? Sekian dari gue. Tonton terus YouTube channel gue. Jangan lupa like, komen, dan paling penting, jangan lupa subscribe channel gue supaya gue bisa memberi informasi lebih kepada teman-teman semua. Oke? Stay tune. See ya!